Anda bekerja siang dan malam. Anda mengorbankan waktu bersama pasangan, anak, orang tua. Anda menolak liburan, menahan lelah, menumpuk stres. Anda bekerja lebih keras dari kebanyakan rekan Anda. Tapi apa yang Anda dapatkan masih tidak sebanding. Penghargaan yang tidak datang. Gaji yang tak kunjung naik. Impian yang terasa semakin menjauh. Lalu Anda mulai bertanya, apa yang salah? Bukankah kerja keras selalu dibayar lunas? Tapi bagaimana jika itu tidak cukup? Bagaimana jika Anda membangun rumah dengan fondasi retak, mentalitas yang diam-diam, melubangi setiap usaha Anda? Dari dalam, Marcus Aurelius menulis, kehidupan kita dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Maka jika Anda merasa dunia luar tidak berpihak, barangkali musuhnya bukan di luar sana. Barangkali itu Anda sendiri, atau lebih tepatnya, versi mental Anda yang belum Anda kendalikan. Sekarang saatnya menghadapinya. Karena sebelum Anda bisa menaklukkan dunia, Anda harus mengalahkan yang satu ini lebih dulu. Mental yang diam-diam membunuh potensi Anda. Halo semua, kembali lagi di Stoic Street. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat video lainnya. Terima kasih. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, mental saya belum siap. Anda punya ide, Anda punya mimpi. Tapi setiap kali kesempatan datang, Anda berkata dalam hati, tunggu sebentar, saya belum siap. Ini terdengar bijak, seperti bentuk kehati-hatian. Tapi dalam banyak kasus, itu hanyalah ketakutan yang menyamar sebagai logika. Nietzsche menyebut ini, the cowardice of reason, rasionalisasi yang membunuh tindakan. Anda menunggu saat yang sempurna, saat yang tepat, saat semua kondisi mendukung. Padahal hidup tidak pernah benar-benar menawarkan momen yang tepat. Epictetus berkata, bagian Anda bukanlah mengendalikan hasil, tetapi memulai tindakan dengan kehendak yang jernih. Siap bukan soal waktu, tapi soal keputusan. Semakin Anda menunggu kesiapan, semakin Anda memberi ruang bagi keraguan untuk tumbuh. Dan keraguan akan selalu menang atas keberanian yang tak pernah dilahirkan. Maka, mulailah. Dalam ketidaksiapan itu, justru Anda sedang membentuk kesiapan sejati. Kedua, mental takut dinilai. Anda tahu apa yang ingin Anda lakukan, tapi langkah Anda tertahan. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena terlalu peduli pada pendapat orang. Bagaimana jika mereka menganggap Anda bodoh, gagal, aneh? Tapi Marcus Aurelius menulis dengan dingin, kau akan lebih banyak menderita karena membayangkan penilaian orang daripada dari penilaian itu sendiri. Ketakutan akan dinilai adalah penjara yang tak punya jeruji, tapi membuat Anda hidup merangkak. Lihat di sekitar Anda, berapa banyak orang hebat yang dikagumi sekarang, dulu pernah ditertawakan. Anda tidak bisa mengejar kehebatan sambil tetap ingin disukai semua orang. Pilihan selalu sama, dihormati karena keberanian Anda, atau dilupakan karena kepatuhan Anda terhadap ekspektasi orang lain. Ketiga, mental saya tidak lebih baik dari mereka. Ada suara halus dalam diri Anda yang berkata, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Mereka lebih pintar, lebih berbakat, lebih beruntung. Tapi Schopenhauer pernah mengatakan, bakat itu dimulai dengan kesadaran bahwa dunia tidak tahu seberapa besar potensi yang Anda miliki. Dunia akan menilai Anda dari hasil, bukan dari keraguan Anda. Orang lain boleh punya lebih banyak pengalaman, lebih banyak modal, lebih banyak dukungan. Tapi hanya Anda yang bisa mengendalikan satu hal, kemauan. Dan seringkali, kemauan keras bisa menghancurkan tembok yang dibangun oleh bakat malas dan kenyamanan. Sukses bukan soal siapa yang paling layak di awal, tapi siapa yang paling tak tergoyahkan di akhir. Keempat, mental nanti saja, besok, nanti malam, minggu depan. Penundaan adalah candu yang paling halus. Ia tidak menjerit, ia berbisik, masih ada waktu. Tapi seperti kata Seneca, sementara kita menunda, hidup terus berjalan. Mental nanti membuat Anda sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, sambil meyakinkan diri bahwa Anda produktif. Masalahnya, waktu bukanlah aset yang bisa Anda tabung. Ia hanya bisa digunakan atau hilang. Dan setiap nanti adalah pemakaman sunyi bagi peluang yang tak kembali. Friedrich Nietzsche menyindir dengan pahit, hidup yang menunggu adalah hidup yang sudah mati setengahnya. Jadi, jika ada sesuatu yang penting, lakukan sekarang. Jangan biarkan masa depan Anda digadaikan demi kenyamanan sesaat. Kelima, mental satu kesalahan sama dengan kegagalan total. Anda mencoba, Anda gagal, lalu Anda menyimpulkan, mungkin saya memang tidak cocok di sini.
Kesalahan pertama menjadi vonis. Anda mundur, takut mencobanya lagi. Ini adalah mentalitas perfeksionis yang merusak, seolah dunia hanya menerima mereka yang tak pernah salah. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Kleanthis, kebijaksanaan datang bukan dari kebenaran, tapi dari luka yang disembuhkan. Setiap orang besar, dari para pemikir Stoa hingga para inovator modern, punya sejarah yang penuh luka, bukan catatan sempurna. Gagal bukan berarti Anda selesai. Gagal hanya berarti Anda sedang bergerak. Anda tidak gagal karena jatuh. Anda hanya gagal jika menolak bangkit. Sekarang Anda tahu, bukan dunia yang terlalu kejam, bukan juga hidup yang tak adil, tapi seringkali musuh terbesar kesuksesan Anda justru adalah pikiran Anda sendiri. Bukan kekurangan keterampilan, tapi keberadaan mentalitas yang diam-diam melumpuhkan langkah Anda dari dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi oleh apa yang berhasil kita jinakkan dalam diri. Jadi, jika Anda ingin meraih hidup yang layak Anda perjuangkan, mulailah bukan dari luar, tapi dari dalam. Tanya diri Anda, mental mana yang masih Anda pelihara hingga hari ini? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu mana yang paling sering membayangi Anda, dan jika Anda ingin menghancurkan sisa belenggu yang masih mengikat hidup Anda, tonton video selanjutnya. Karena itu akan membuka mata Anda lebih lebar dari sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa di sana.